Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan, kami sembah. Tiada Allah lain seperti Engkau. Karena begitu besar kasih setiamu. Saat ini kami mendengarkan renungan, mendengarkan suara-Mu ya Tuhan, yang meneguhkan hati kami, yang mengajarkan kami, yang mengubahkan pola pikir kami serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 22 September 2025 di dalam renungan harian Intim dengan Allah. Hari ini judul renungan kita adalah Cara Hidup yang Baru. Diambil dari Matius pasal 6 ayat 19 sampai 34. Serta pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari kitab Amos pasal 1 sampai pasal 5. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi gengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 6 adalah rangkaian khotbah Yesus di bukit yang dimulai dari pasal 5 sampai pasal 7 di kitab Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus mengajarkan bagaimana hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sempatkanlah saudara membaca Matius pasal 5 sampai pasal 7. Dan saudara akan menemukan betapa indahnya pengajaran Yesus yang sangat berbeda dengan apa yang dunia ajarkan. Dalam Lukas 4 ayat 43, Yesus mengatakan bahwa ia harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sebab untuk itulah dia diutus. Dan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah sambil berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dalam Lukas 8 ayat 1. Kerajaan Allah bukanlah ada untuk manusia, tetapi manusia bagi kerajaan Allah. Bukan kerajaan Allah yang menyesuaikan dengan manusia. Sebaliknya,
manusia yang telah mendapat bagian dalam kerajaan Allah harus menyesuaikan dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang didasarkan oleh hukum dan peraturan Allah sendiri. Nilai-nilai kerajaan Allah tentu sangat berbeda dengan nilai-nilai duniawi yang telah tercemar oleh dosa dan hawa nafsu. Siapa sajakah mereka yang memiliki hak menjadi warga kerajaan Allah? Roma 8 ayat 17 mengatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Menurut kitab Roma ini, hanya anak yang bisa menjadi ahli waris kerajaan. Dan siapa yang bisa menjadi anak? Yohanes 1 ayat 12 menegaskan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jelas berdasarkan Yohanes 1 ayat 12 ini, setiap kita bisa menjadi anak-anak Allah jika kita menerima dan percaya kepada Yesus Kristus. Dan semua orang yang telah menerima Yesus akan menerima kuasa sebagai anak-anak Allah, yakni sebagai pewaris kerajaan Allah. Sebab itu jika kita telah menjadi anak-anak Allah atau menjadi anak-anak kerajaan Allah, maka kita harus dan seyogianya belajar nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi. Dalam Matius pasal 6 ayat 19-34, Yesus mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang harus kita hidupi di dunia ini. Seperti yang pertama, saudara, hidup kita adalah bukan fokus kepada dunia. Di ayat 19-20. Dahulu sebelum kita menjadi anak-anak Allah, maka hidup kita berfokus kepada diri sendiri dan hal-hal lainnya yang dapat memuaskan hawa nafsu kita dan ambisi pribadi kita. Setiap hari kita bekerja dari pagi sampai malam untuk mengumpulkan harta duniawi. Fokus kita adalah semakin banyak harta yang bisa kita miliki, maka semakin terjamin hidup kita. Tetapi sekarang, setelah menjadi anak-anak kerajaan Allah, maka fokus kita bukanlah kepada harta dunia lagi. Melainkan kita harus fokus mengumpulkan harta di surga. Karena harta kita menjadi radar dari hati kita. Ayat 21 menegaskan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yang kedua, saudara, apa yang harus kita hidupi? Nilai-nilai apa? Bahwa hanya Tuhan saja yang kita sembah. Di ayat 24. Cara hidup anak kerajaan Allah selanjutnya adalah kita hanya menyembah Tuhan saja. Dan hanya kepadanya kita mengabdi dan kita kasihi. Hati kita tidak boleh mendua. Karena hati yang mendua tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, saudara, utamakan yang kekal daripada yang sementara. Di ayat 25. Dahulu kita lebih memikirkan apa yang kita makan atau pakai. Memang itu semua berguna dan kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau kita lebih mengutamakan apa yang kekal daripada makanan, yakni hidup itu sendiri.
Dan apa yang lebih utama dari pakaian, yakni tubuh itu sendiri. Hidup membutuhkan bukan saja makanan jasmani, melainkan juga makanan rohani, yakni firman Allah. Yang keempat, saudara, nilai apa yang harus kita hidupi? Yaitu hidup bergantung kepada pemeliharaan Bapa. Di dalam ayat 33. Ketika kita memprioritaskan Allah dan firman-Nya, maka kita juga akan beristirahat di dalam pemeliharaan dan penyediaan Bapa yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar mengenai cara hidup baru yang benar. Setiap orang yang sudah menerima Engkau, yang sudah menerima keselamatan, akan pasti mengalami transformasi dalam hidupnya. Hidupnya tidak lagi sama seperti sebelum mengenal Kristus. Sebab itu Tuhan, ketika kami percaya dan mengenal Engkau, kami akan memiliki cara hidup yang baru dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Tuhan, tolonglah untuk kami terus hidup di dalam nilai-nilai kerajaan. Untuk kami membuang dan menanggalkan cara hidup lama kami yang berpusat kepada diri sendiri, yang berpusat kepada hawa nafsu. Tapi biarlah kami mau memakai dan mengenakan cara hidup yang baru, yang berpusat kepada Kristus. Kristus Center. Biarlah itu yang menjadi gaya hidup kami sehari-hari. Makasih ya Bapa. Kau berkati setiap yang mendengar saat ini. Berkati. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.